Perbesar bisnis kita, perbanyak keuntungannya. Saya butuh buat masjid. Aku mau tambah investasiku di Kang Mus. Anaknya sarjana. Insinyur. Dia kuliah di Fakultas Ekonomi. Jadi apa tuh? Dokter. Saya mau pulang kampung, mau tinggal di sana. Udah lama Kang Mus di kampung, betah kayaknya. Kang Mus nunggu saya datang, ngantar uang buat ngebangun masjid di kampungnya. Saya maunya masjid ini bukan cuma direnovasi, tapi diperbesar. Kenapa seluruh Bandung takut sama muslihat? Ternyata di balik itu ada sang kreator yang menghidupkan. Kira orang akan menebak muslihat jalannya ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau saya yakin penonton akan mengira ke kanan, saya akan berpikir ke kiri. Termasuk rekan saya satu paket mengikut juga sudah tidak ada. Dipetet seperti kenyataan akhirnya. Dan ini saya memainkannya itu seperti bukan sedang bermain sinetron. Jarang refleksi. Dianya pijit punggung. Kalau kamu lihat aktingnya kaku ya, jadi emang dia sebetulnya jago akting, bisa kelihatan kaku. Bye, thank you, terima kasih ya nuhun akang-akang. Untuk hari ini kita akan berbincang mengenai pensiun. Nah ini ya, kita akan berbincang mengenai pensiun. Pensiun bukan pindah kerja. Ini maksudnya apa? Nanti kita akan diskusi lebih panjang. Dan tentunya apabila Anda memiliki buku perencanaan keuangan syariah, Anda akan lebih mudah untuk tentunya mengikuti acara ini. Atau juga Anda yang ingin mungkin tidak mengikuti di pekan apa, Anda bisa kembali baca buku perencanaan keuangan syariah yang merupakan kumpulan dari artikel-artikel Pak Agus Rizal yang pernah dipublikasikan di kolom pundi lembar gelis Harian Umum Pikiran Rakyat. Jadi Anda bisa miliki buku perencanaan keuangan syariah ini di Anda bisa telepon. Nah, di sini ada beberapa, kurang lebih ada 40 artikel, sahabat MG. Ada 40 artikel mengenai keuangan ini. Misalnya di antaranya ada tentang pilar-pilar keuangan. Selalu juga kalau Anda ingin berhaji juga bagaimana merencanakan keuangan haji ini dengan sistem perencanaan keuangan syariah. Bahkan yang akan kita bahas di pagi hari ini tentang pensiun. Pensiun bukan pindah kerja. Nah, seperti apakah nanti perbincangannya? Anda pun bisa bergabung kembali sahabat MQ di perbincangan perencanaan keuangan syariah yang akan memperbincangkan pensiun bukan pindah kerja. Kita akan sapa dulu Pak Agus Rizal. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus suaranya nih. Iya, alhamdulillah. Ini sudah, kalau badan sudah mulai fit gitu. Tinggal suara mudah-mudahan tidak mengganggu. Insya Allah. Baik, ini menarik tentang pensiun bukan pindah kerja. Karena bukan pindah kerja ya. Banyak orang yang berpikir, umumnya lah ya, keumuman bahwa kalau sudah pensiun tuh tinggal pindah kerja. Ada yang wirausaha. Iya. Bahkan menarik Pak Agus, saya pernah ketemu orang yang pensiun jadi artis katanya Pak Agus. Ada juga yang berpindah kerja jadi penulis. Nah ini maksudnya apa? Bahwa pensiun itu bukan pindah kerja. Penjelasannya seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, memang ini fenomena yang ada di Indonesia dan bahkan saya juga sering diminta untuk ngisi di pelatihan-pelatihan itu menjelang pensiun malah. Jadi ada yang tinggal 2 tahun, ada yang tinggal beberapa bulan gitu. Dan materinya itu menurut penilaian kita yang sudah terbiasa bergelut dalam perencanaan keuangan itu seharusnya orang-orang seperti ini tuh sudah memahami gitu. Ternyata setelah ditanyakan belum gitu. Contoh. Salah satunya adalah tentang pengelolaan keuangan. Seharusnya orang-orang yang sudah mau memasuki pensiun itu sudah istilahnya kalau dalam wisuda mah sudah lulus gitu. Betul. Sudah lulus kan, jadi sudah tidak lagi dipusingkan oleh permasalahan keuangan gitu. Kenapa? Karena ya di sana sudah problem-problem itu sudah relatif kecil, tapi ternyata di Indonesia itu problem keuangan sampai ke tingkat pensiun itu masih tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebanyakan dari para penyelenggara pelatihan tentang pensiun itu selalu memasukkan konten wirausaha itu sebagai salah satu daya tarik. Betul. Kenapa? Karena rata-rata di balik ketidaksiapannya seseorang berhenti kerja itu ternyata mungkin wirausaha ini bisa menjadi sebuah daya tarik untuk aktivitas yang lain. Kalau saya menangkapnya itu adalah aktivitas yang lainnya. Jadi bukan sebagai core benefitnya yang diambil, atau kalau kita nanti hitungnya itu adalah manfaat dari investasinya, bukan gitu. Jadi hanya sebagai aktivitas kerja saja gitu. Kalau tadi ada yang seperti artis itu masih wajar. Kenapa? Karena itu
tahapnya sebagai hiburan gitu. Iya, Jadi betul. nanti saya juga akan breakdown apa-apa saja yang akan terjadi di saat pensiun. Jadi dua hal itulah yang menjadi permasalahan di Indonesia, dan ternyata memang marketnya di Indonesia seperti itu. Nah, saya mengambil judul kenapa pensiun bukan pindah kerja, karena kita benchmarknya ke penyelenggaraan pensiun yang sudah mapan di luar negeri gitu. Oh, jadi memang contohnya ke luar negeri ya? Ya, jadi kalau kita kan di Indonesia pensiun itu adalah sesuatu kata yang mungkin masih asing gitu. Iya. Nah, kita akan coba lihat di beberapa negara gitu. Sebetulnya pensiun ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi sebuah program. Gitu, program. Kenapa? Kalau kita dilihat dari sisi kependudukan aja, demografi, itu piramida kependudukannya itu tingkat pensiun sudah tinggi. Dan ternyata di Indonesia itu sudah mulai memasuki itu mulai akhir abad ke 20 ya. Jadi tahun 1900-an lah. Iya, betul. Tahun 2000 gitu ya. Nah, jadi mulai masuk ke abad 20 ini akan terjadi gelombang-gelombang pensiun yang cukup luar biasa gitu. Jadi nanti sehingga piramida kita akan berubah nanti. Jadi mulai dari tahun 2000 sekarang sampai tahun 2010, udah 10 tahun ya, 2010 itu sudah masuk gelombang pertama. Gelombang banyak pensiun. Banyak pensiun. Nah, itu berarti mereka-mereka yang hidup di masa pasca kemerdekaan. Itu sekarang pensiunnya. Iya. Nah, memang saat ini belum terasa, tapi permasalahannya sudah mulai ada. Jadi jangan salah, pensiunan-pensiunan ini kalau tidak dioptimalkan itu akan menjadi masalah sosial. Gitu. Seperti kemarin kan ada tayangan di televisi tentang panti jompo, itu adalah salah satu saja gitu permasalahan gitu. Sudah pastinya seperti itu kondisinya gitu ya. Kondisinya seperti itu. Kemudian nanti permasalahan kalau kita lihat permasalahan politik, tidak sedikit permasalahan politik itu dalam tanda petik dikompori gitu ya oleh para pensiun. Oh gitu ya? Iya. Karena apa? Ya karena memang dari awal fasilitasi untuk pensiun ini, terutama dari aktivitas ini kurang. Kalau tadi jadi artis masih wajar gitu. Tapi kalau misalkan nanti sampai ke ranah yang lebih serius gitu, yang melibatkan kegiatan kehidupan yang lebih serius gitu seperti politik, itu kan harus ada tempat yang pantas gitu. Sehingga ya istilahnya jadi tidak provokator tadi gitu. Jadi sebagai penasehat itu kan lebih baik. Dan di negara-negara yang kemerdekaannya mirip-mirip dengan Indonesia seperti Singapura, kemudian Malaysia gitu. Iya. Itu sudah mulai mempedulikan itu. Sehingga para pensiunan ini menjadi aset gitu. Aset sehingga sebagai penasehat. Jadi kalau di perusahaan itu dia tidak dipensiunkan begitu saja. Jadi naik ke penasehat gitu. Ke penasehat. Itu kalau di Amerika itu sudah sampai ke tahap mereka itu ya ditempatkan ke posisi-posisi seperti konsultan. Jadi masih berguna istilahnya ya? Berguna gitu. Bukan berarti sudah pensiun memang tidak berguna, silakan Anda pergi gitu kan gitu ya. Ya gitu. Tapi juga karena ada undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan ini tidak boleh memforsir gitu ya dari sisi usia tadi. Jadi ada masa resesnya gitu ya, pensiun tadi. Itu otomatis mereka harus ada sebuah mekanisme gitu. Mekanisme yang mengatur bahwa mereka itu sebetulnya secara formal tidak bekerja. Iya. Secara formal tidak bekerja, tapi secara fungsi mereka masih tetap ada. Gitu. Fungsinya tetap kita digunakan gitu ya. Jadi makanya kenapa yang disebut pensiun ini bukan pindah kerja, supaya memang benar-benar mereka bukan bekerja di sana. Sehingga bukan sebagai sebuah kalau dalam peperangan itu adalah prajuritnya gitu, bukan. Jadi bukan bagian dari pekerja, tapi ya ditempatkanlah sebagai pengawas, penasehat. Jadi ditempatkan dalam posisi-posisi strategis yang sifatnya jangka panjang. Gitu. Karena memang kan image-nya kalau di Indonesia pensiun itu berarti tidak produktif lagi. Tidak produktif lagi. Dan itu harusnya dihilangkan kata tidak produktifnya, tapi tidak bekerja. Tidak bekerja. Tidak bekerja. Jadi beda dengan tidak produktif dengan tidak bekerja. Jadi produktif tidak harus selalu berkaitan dengan ekonomi ya. Iya, gitu. Jadi nanti justru secara ekonomi itu sudah kita tidak pertimbangkan lagi, tapi yang harus dilihat itu secara sosial, secara politik dan lain sebagainya. Jadi aspek itu yang seharusnya menjadi tolak ukur utama gitu. Jadi jangan sampai pensiun ini ya pindah kerja gitu. Jadi yang tadinya karyawan kemudian ditawarin wirausaha akhirnya jadi pengusaha gitu. Betul. Ya syukur-syukur kalau sukses. Kalau tidak itu akan menjadi bumerang. Bumerangnya apa? Nanti akan menciptakan pengangguran baru. Betul. Gitu. Pengangguran baru dalam arti kan sebetulnya ketika mau pensiun ini dibekali aset. Iya. Aset dengan harapan dia tidak perlu lagi mencari pekerjaan dan dia bisa
bertahan dengan asetnya. Jadi ekonominya itu ya berharap dari asetnya. Cuman karena asetnya ini diputarkan lagi dan tidak diukur tingkat resikonya, sehingga ketika terjadi kejatuhan itu akhirnya ya seolah-olah hidupnya juga jatuh gitu dari sisi ekonomi. Nah inilah yang nanti akan multiplier effect. Multiplier efeknya apa? Ya nanti larinya seperti kemarin ketika kemampuan ekonomi akhirnya ya lari ke panti jompo. Walaupun latar belakang kalau di Indonesia panti jompo itu jarang yang dari latar belakang yang mampu gitu. Betul. Gitu. Nah, kalau tadi Pak Agus mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan untuk persiapan pensiun kan selalu diselipkan wirausaha. Berarti di sini dipikirkan adalah bagaimana aktivitas ekonomi mereka setelah pensiun berarti kalau kita cuma terjemahkan. Nah, berarti bagus yang idealnya nih Pak Agus. Itu seperti apa aktivitas ekonomi pasca pensiun ini? Nah, jadi nanti kalau misalkan tadi, kita tidak merubah konten dulu karena itu juga ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Membuat, karena gini, setelah pensiun itu kan terjadi dilema. Dilemanya apa? Secara fisik sebetulnya, apalagi sekarang gitu ya, secara fisik itu relatif jauh lebih kuat. Masih kuat ya? Masih kuat. Mungkin masih kelihatan muda gitu. Iya, apalagi kan kalau di undang-undang kan 55 sampai 60 ya. Iya, betul. Dan kalau kita lihat fisik orang tua kita di usia 55, 60 itu masih jaguar ringkas. Gitu. Masih marahin marahin cucunya gitu, marahin anak masih kuat gitu ya. Jadi masih kalau diajak jalan lari itu masih ini gitu. Nah, dengan potensi yang seperti itu kan sebetulnya yang menjadi masalah bukan potensi fisiknya. Yang menjadi masalah itu bagaimana potensi fisik ini tetap dilakukan semacam aktivitas tidak menurunkan tensinya atau rutinitas ritmenya gitu, sehingga itu yang harusnya menjadi konten dari pelatihan itu. Jadi kalau ada pelatihan yang memasukkan wirausaha, bukan keuntungan usahanya yang menjadi bahan pertimbangan gitu, tapi yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah bagaimana wirausaha ini menjadi aktivitas untuk tadi menyibukkan diri tadi. Nah, bagaimana tinjauan secara keuangan? Nah, ternyata secara keuangan juga ada sebetulnya toleransi yang bisa diberikan kalau misalkan mau wirausaha. Jadi rambu-rambunya adalah diusahakan dari seluruh aset pensiun yang sudah terkumpul itu maksimum 1/3 kan sedikit. 1/3 ya? 1/3. Jadi kalau misalkan sampai mau wirausaha atau investasi di sektor yang risikonya tinggi, ya di atas moderat lah gitu ya, itu maksimum 1/3. Kenapa? Kalau kita lihat ya dari sisi waktu, rata-rata pensiun itu misalkan 55. Harapan hidup di Indonesia itu rata-rata sekitar 70 tahun. Jadi kurang lebih ada 15 tahun. Jadi kalau dibagi 1/3 itu kurang lebih 5 tahun. 1/3 berarti 5 tahun. Hasilnya itu seperti itu. Nah, kalau 1/3 harta dari aset itu dihabiskan, taruhlah misalkan rugi gitu ya, 1/3-nya, itu mentok-mentok hanya, ya ruginya hanya 5 tahun lah istilahnya dari sisi waktu. Berarti kalau dari 55 hanya 10 tahun, sekitar 65. Nah, dari sisi perhitungan waktu saja, itu memenuhi standar toleransi. Jadi tidak sampai usia 60, di mana di saat itu masih membutuhkan biaya, tapi uangnya sudah keburu habis karena usaha tadi. Betul. Atau mungkin apakah jadi beban kalau misalkan orang tua ini disuruh usaha nih Pak? Karena memang harusnya melalui masa tua dengan bahagia, ini masih dipusingkan dengan usaha gitu. Nah, kalau seperti itu kan tadi fenomena yang umum. Iya, nah, betul. kalau seperti itu, itulah yang disebut idealnya pensiun bukan pindah kerja. Nah, itu ya maksudnya. Nah, jadi kalau ingin seperti itu, sebetulnya para perencana keuangan itu sudah menyiapkan sebuah skenario. Skenario itu seperti apa? Skenario di mana pensiun itu memang benar-benar berhenti dari aktivitas ekonomi. Gitu. Nah, adapun aktivitas-aktivitas yang ada itu statusnya dalam tanda petik sebagai hiburan atau pengisi dari aktivitas yang yang menjadi keseharian dia. Kenapa? Karena kalau tanpa aktivitas itu akan menjadi masalah. Nanti masalahnya apa? Masalah-masalah pensiun itu kan tadi secara ekonomi sudah putus. Yang kedua adalah menjaga ketahanan fisik. Nah, betul. Jadi kalau tingkat stresnya tinggi, aktivitasnya rendah, itu biasanya justru biaya ekonominya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena biaya kesehatan akan lebih mahal gitu. Betul. Nah, jadi makanya
tidak salah juga tadi yang pelatihan-pelatihan tentang wirausaha gitu, hanya nanti penekanan terhadap konten. Jadi wirausaha ini sebisa mungkin jadi hiburan. Jadi untuk ya memberikan kegiatan lah mungkin Kegiatan, ya. gitu ya, kegiatan. Nah, nanti yang menjalankannya otomatis sebisa mungkin jangan yang bersangkutan. Jadi maka nanti wirausahanya dipilih-pilih. Kalau bisa wirausaha yang sudah mapan, misalkan ngambil franchise. Nah, franchise itu kan relatif dia tidak terlalu memikirkan sistem. Jadi hanya memikirkan mengawasi. Menjalankan saja ya. Ya, jadi mengawasi gitu. Nah, itu pertama. Jadi misalkan franchise. Terus yang kedua nanti sebisa mungkin tidak dikelola sendiri. Jadi kalau kemarin diajarkan di investasi itu adanya mudharib atau pengelola. Iya. Nah kalau bisa berdayakanlah yang usia kerja gitu ya. Yang muda-muda lah. Yang muda-muda. Nah posisi para pensiun ini ya sebagai pengawas dan sebagai penasehat. Kalau misalkan dulunya latar belakangnya keuangan, itu kan sayang ilmunya kalau misalkan tidak dipakai. Oke, ada sebuah wirausaha yang dia kelolakan ternyata memang bisa besar. Nah kenapa tidak ilmu yang sudah didapatkannya dulu di perusahaan yang besar itu dipakai untuk mengembangkan usaha itu, tapi dia tidak memporsir tenaganya untuk mengelola memang jor-joran gitu di usaha itu, tapi ya statusnya sebagai penasehat saja gitu ya. Jadi kalau di posisi PT itu atau perseroan terbatas itu seperti komisaris gitu ya. Jadi posisinya posisi yang tidak terlalu strategis dalam operasional gitu. Jadi seperti itu. Nah ini kembali lagi tentang perencanaan keuangan yang disiapkan oleh para perencana keuangan itu seperti apa. Kita ingin memang benar-benar pensiun itu ada sebuah aset. Aset gitu ya, supaya tidak pindah kerja. Nah sementara aktivitas-aktivitas lain itu adalah sebagai ya tadi dianggap hiburan gitu. Karena apa? Sebisa mungkin modal kerja sudah tidak ada di sana. Jadi yang ada itu di modal kerja itu hanya untuk hiburan. Gitu hiburan. Jadi untuk hiburan saja. Nah, untuk itu tentunya kita harus ukur. Tadi kan perlu waktu sekitar 15 tahun. Nah, 15 tahun ini perlu berapa banyak aset itu. Dan ternyata kalau di luar negeri itu sudah diperhitungkan dari sejak awal. Nah, sehingga nanti ada jaminan semacam hipotek segala macam itu adalah sebagai kerangka untuk menuju itu. Gitu. Jadi ternyata kalau di luar negeri itu pensiun itu dipikirkan sejak pertama kali mendapatkan pekerjaan. Seperti itu ya, bukan ketika akan pensiun. Bukan ketika akan gitu. Jadi ketika masuk, dan ini bagusnya kenapa di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu sistem yang paling ideal itu adalah PNS yang gitu. Oh gitu ya. PNS. Jadi jangan merasa bahwa kalau melihat PNS itu gajinya kecil. Ya kecil itu saat ini, tapi kalau dilihat secara total itu akan besar. Besarnya apa? Kenapa? Karena tunjangan-tunjangan di awal itu seperti pensiun itu sudah disiapkan. Memang sudah direncanakan dari awal. Sudah direncanakan dari awal. Sementara kalau untuk yang swasta itu jarang sekali. Harusnya seperti apa berarti Pak kalau yang sektor swasta? Sektor swasta sekarang pemerintah sedang berjuang dengan jaminan istilahnya. Ada Jamsostek kan, jaminan sosial tenaga kerja. Itu salah satunya memasukkan unsur pensiun. Kemudian nanti ada jaminan kesehatan dan jaminan-jaminan yang lain. Itu adalah tugas pemerintah katanya untuk bisa memasukkan bahwa pensiun ini dan segala kebutuhannya nanti itu dimasukkan di awal. Di awal dia diterima kerja. Jadi ketika dia pertama kali menerima gaji gitu ya, dia langsung dipotongkan untuk fasilitas itu. Walaupun saat itu memang belum terasa. Tapi nanti seperti menabung istilahnya ya. Seperti menabung, seperti menyicil. Nah itu yang seharusnya mulai dipahami. Jadi jangan sampai jor-joran dari sekarang pendapatan itu dihabiskan seluruhnya untuk membangun aset. Tapi aset yang kita bangun juga tidak jelas hasilnya nanti. Gitu. Nah mungkin nanti kita akan hitung, coba bagaimana kalau taruhlah sudah terlambat lah dari usia 30 gitu ya. 30 mau mempersiapkan pensiun di usia 55. Iya, betul. Ada waktu 25 tahun ya. Ada sekitar waktu 25 tahun. Ini masih mending daripada nanti usia 40 baru terpikir pensiun. Gitu ya. Nanti kalau yang pegang bukunya itu ada di halaman 25, buku yang lama itu ada nanti ada yang revisian juga, bisa dilihat di lembar kerja tentang bagaimana menghitung dana pensiun mandiri. Gitu. Nanti di situ bisa dilihat bagaimana kita mulai merencanakan sebuah pensiun yang memang benar-benar bukan pindah kerja. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan pertama adalah mengidentifikasi dulu kira-kira nanti gaya hidup yang seperti apa yang akan direncanakan dalam pensiun itu.
Jadi harus dipikirkan sekarang ya. Dipikirkan gaya dari hidupnya sekarang. Seperti apa? Nah, walaupun mungkin sekarang boro-boro mau kirim pensiun, masalah keuangan sekarang aja masih kurang gitu. Iya, betul. Itu permasalahan lain lah. Itu permasalahan lain, dan kemarin kan sudah sedikit dijawab dengan adanya investasi kemarin ya. betul. Pokoknya kejar dulu itu. Tapi kita akan coba pikirkan bagaimana kita next-nya seperti apa, future-nya seperti apa. Nah, biaya hidup yang nanti kita gambarkan itu, kalau susah, kita lihat sekarang. Jadi kalau misalkan idealnya sekarang, Kang Sigit, penghasilan atau pengeluaran itu idealnya berapa sih? Gitu ya. Misalkan di sini saya ambil contoh penghasilan dari yang pendapatan 10 juta lah. Iya, betul. Pendapatan 10 juta itu biar gampang nanti di ininya gitu. Dihitungnya ya. Dihitungnya. Maaf kalau yang tidak mencapai itu, tapi kemarin juga ada yang ternyata sampai pendapatan 10 juta gitu ya. Oke. Sebetulnya di saat pensiun itu kurang lebih yang dibutuhkan itu sepertiga, sedikit lah, lebih sedikit. Jadi kurang lebih 5 Sepertiga, ya kurang lebih bisa sampai 1,5 juta ya. Sepertiganya kan Sigit. Sepertiganya ya. Sepertiganya, jadi sekitar di bawah 4 jutaan. Kurang lebih 4 juta lah. Iya. Gitu. Kenapa? Karena kan kalau sepertiganya itu sekitar 3,333 juta gitu ya. Nah, sepertiganya kurang lebih 4 juta gitu ya. Nah, kenapa? Karena pertimbangannya gini, ketika pensiun modal kerja udah nggak ada, udah nggak perlu. Betul. Kenapa? Aktivitas kerja udah nggak perlu, membangun aset sudah tidak perlu, di situ sudah tidak diperlukan lagi gitu. Otomatis kan sepertiga yang untuk modal kerja sudah hilang tuh. Iya, betul. Jadi sudah tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian sedekah. Nah, sepertiga sedekah ini nanti tinggal dicek mana saja yang belum di masa pensiun kira-kira. Tinggal dihitung juga Kang Sigit. Kita lihat kondisi anak. Sudah pada besar waktu itu ya. Iya, tapi ada juga yang ketika masuk pensiun itu anaknya baru kuliah. Oh, iya. Gitu. Jadi harus dihitung itu dari anak yang terakhir yang bungsu. Oh iya, yang bungsu. Ya, yang bungsu. Nah, itu tuh kira-kira usianya berapa nanti? Gitu. Jadi nanti masuk ke yang disebut keluarga berencana itu seperti itu. Jadi itu ya maksudnya. Itu. Betul lah, itu deh. Setuju. Jadi direncanakan seperti, oh jadi ternyata nanti ketika saya pensiun nih usia 55 atau 60 gitu, anak saya baru kuliah. Ini tentu akan menjadi masalah. Masalahnya apa? Secara penghasilan kan kita sudah mulai istilahnya mulai cooling down gitu ya.